Halo Sobat Trans. Kenalin gue Raffi. Gue Lukman. Gue mau nanya nih, gimana kabar kalian semua? Baik-baik aja. Semoga baik-baik aja ya. Apalagi di kala pandemi kayak gini nih man. Kemana-mana kita harus protokol kesehatan. Terus kalau udah ada yang offline, masih ada yang online. Apalagi yang pacaran nih. Jadi LDR-an. Terus ada yang putus juga. Enggak. Kita hari ini nggak bahas tentang gitu-gituan. Kita hari ini bahas apa man? Hari ini kita bakal bahas seputar bimbel atau yang kalian familiar dengan kata les. Sebelum kita mulai, biar pada kenal juga nih. Boleh dong, kenalin nama, sibukan, sama kuliah di mana? Ayo. Hai, gue Nadia. Gue kesibukannya sih gue lagi libur semester ya, jadi kayak agak kosong juga. Cuma gue ada kepanitiaan juga. Gue kuliah di akuntansi Universitas Indonesia. harus di universitas. Ya nggak apa-apa, namanya sebuah kebanggaan. Oke. Boleh next. Oke, halo semua, nama gue Dewa Budi Maulana. Gue dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung. Lagi kesibukan apa nih sekarang? Lagi ada apa? Kalau kesibukannya sih sekarang mungkin karena udah mulai kuliah ya, jadi gue kayak udah mulai siap-siap gitu. Kayak kan gue Januari mulai kuliah, jadi udah mulai nyiapin gitu lah. Emang nggak libur? Libur, cuma maksud gue, libur, ya tapi gue mulai semester lebih cepet lah. Jadi udah mulai persiapan dari sekarang. Iya. Oke. Next. Iya, kenalin nama gue Renades Rafael, biasa gue dipanggil Ray. Kabar gue sih ya baik sih sekarang. Kesibukan gue akhir-akhir ini ya libur, terus gue juga ikut beberapa kepanitiaan di kampus segala macam. Terus gue kuliah di Universitas Indonesia jurusan Sosiologi. Oke, berarti kita udah tahu nih kabar-kabar kesibukan. Ada UI dan ada ITB. Bukan main bos. Lanjut. Kan tadi udah disebutin nih kuliahnya di mana aja. Iya. Kan keren-keren tuh. Gue mau tahu dong latar belakang apa? Gimana sih ceritanya masuk kuliah itu les offline, les online, apa nggak les? Kalau gue sih les offline ya. Kalau lu udah Kalau gue masuknya les online. les online. Masuk ke Sire? Kalau gue sih nggak ngeles sama sekali ya. Ada 3 yang berbeda tuh. Udah tuh kan. Dari kategori yang udah disebutin dari narasumber kita, gue mau tahu dong kelebihan dan kekurangan dari pilihan kalian semua tuh apa sih? Oke, mulai dari gue dulu ya. Boleh. Kalau gue kan masuknya kategori les online ya. Nah, les online itu menurut gue kelebihannya itu lu tuh bisa belajar kapan aja yang lu mau gitu. Jadi kayak kalau mood lu lagi bagus lu bisa belajar gitu. Atau mungkin kayak lu bisa bikin time management buat belajar lu sendiri gitu. Itu jadi lebih fleksibel aja sih menurut gue. Kalau kurangannya mungkin menurut gue tuh kayak nanti misalnya lu lagi belajar apa gitu, tapi lu kurang ngerti nih. Nah, kan lu bingung mau nanya sama siapa gitu kan. Kayak masa lu nanya sama bapak lu gitu kan. Nanti sih lu ada guru ya. Iya, biasanya iya. Dulu kan kalau offline. Kalau online itu bingungnya di situ. Iya, itu sih mungkin kelebihan dan kekurangannya ya menurut gua. Terus dulu nanya ke siapa? Kalau gua dulu lebih ke mencari tahu jawabannya sendiri sih. Boleh, usaha sendiri, effort sendiri. Iya, macam effort banget gitu. Jelas. Ya, kalau gue sih dari gue kan ya. Kalau gue kelebihan gue nggak ngeles sama sekali, yang paling pertama ini sih ya nggak ngeluarin biaya gitu. Karena Jelas. les offline atau online itu kan ngeluarin tuh, dan itu lumayan biayanya. Pasti lumayan Nah, loh, lumayan. Terus kelebihannya juga yang mirip lah sama kayak si dapat tadi, fleksibel kan, karena lu bisa belajar semau lu, nggak ada jadwal segala macam. Terus untuk kekurangannya sih gua bingung dari referensi materinya tuh di mana, karena ya lu harus cari sendiri gimana lu mau belajarnya itu kayak dari mana gitu kan. Paling gitu doang sih dari gue ya. Kalau gue sih ya kan kalau les offline tuh kelebihannya sih yang pasti kan kalau les offline kan pasti ada gurunya gitu kan, ada mentornya. Jadi kayak materinya terarah gitu, apalagi kan kalau UTBK kan kayak materi banyak banget kan. Sudah pasti dong. TPS lah, TKA lah, apa segala macam. Jadi kayak kalau misalkan les offline tuh lebih dikasih tahu gitu loh, terus diajarin juga. Dan juga kalau les offline tuh biasanya kayak ada tryout gitu kan, tryout rutin. Terus biasanya mereka udah pakai sistem
HRT. Iya itulah kayak kalian bisa nge-track progres kalian tuh, kalian kira-kira TO tuh udah sampai mana gitu nilainya. IRT apaan sih? Kayak sistem gitu Sistem loh, penilaian gitu sih, penilaian Man. buat TBK gitu Lebih ya. jelas. Biar lebih Lebih akurat gitu. lebih akurat nih progres lu semana. Iya benar banget. Terus kalau misalkan kekurangannya, tadi kan kalau mereka kan kayak lebih fleksibel gitu kan. Ah. Tapi kalau les offline tuh gimana ya? Gue kan kayak ada jadwal gitu. Jadi emang harus ngikutin, bener-bener ngikutin jadwal. Dan kalau misalkan kayak ketinggalan gitu, kayak misalkan ketinggalan materinya ya gue harus bisa ngajar sendiri ke gurunya Oh, gitu. strict gitu ya? Iya. Jadi emang meskipun les offline tapi ya diri sendiri juga tetap harus bisa keep up sama materinya gitu lah. Terpaku pada jadwal, Iya. fleksibel duanya ini. Mm-mm. Oke. Jadi dari penjelasan ketiga narasumber kita ini kita mendapat kesimpulan, Man. Apa tuh? Kalau ingin mencapai tujuan kita tuh ada banyak jalan. Sama kayak tema kita hari ini, tema kita di CGTS ini. Yaitu Labirin. Di mana ada banyak jalan buat mencapai apa yang kita mau. Waduh. Terus dari cerita kalian tadi nih, itu kan lulus dari lesnya ya, lulus dari bagian dari proses kalian di SMA. Nah, kita pengen tahu dong pengalaman apa aja sih biar masuk PTN di jalan kalian maksudnya. Pengalaman masuk PTN, kayak gimana? Ada Dari struggle-struggle dulu kali ya. Boleh. Masuk PTN. Di awalnya gue kan nyari-nyari nih. Hmm. Buat masuk PTN tuh ada jalur mana aja, ada SBM, ada SNM, ada mandiri juga. Terus akhirnya gue waktu itu nggak pede nih SNM. Akhirnya gue memutuskan buat belajar di SBM dengan ya gue belajar lah. Cuman struggle itu waktu itu apa ya? Bingung karena takutnya nggak berbanding ortu kalau gue ikut les segala macam. Ini gue memutuskan untuk belajar sendiri buat SBM ini. Terus akhirnya ya udah gue belajar segala macam. Waktu itu alhamdulillahnya gue dapet kuota SNM ternyata. Kuota SNM nih. SNM. Yuk. Kuota SNM. Makanya Karena gue rajin. nggak terlalu percaya diri, gue milih yang jurusannya nggak terlalu ketat gitu di Apa tuh? antropologi UI. Antropologi UI. Itu soalnya gue mau masuk fisik banget nih. Yang penting fisik ya. Fisik. Keren banget ya. Gue mau masuk antropologi UI, gue pilih di SNM. Tapi ya gagal. Oh, nggak dapet. Dapat ya, gue sempat sedih lah segala macam, tapi akhirnya gue belajar lagi segala macam. Terus gue memutuskan buat ikut mandiri juga, mandiri SIMAK UI. Gue milih sosiologi UI dan akhirnya ya gue keterima di sosiologi UI walaupun gue nggak kelas sama sekali. Lu kan tadi nggak les ya? Lu nggak les kan? Daily routine lu tuh apa sih? Sampai lu bisa ngatur diri lu sendiri biar bisa masuk ke UI itu? Ya prinsip di gue sih setidaknya ya gue belajar setiap hari itu 1-2 jam lah gitu. Oh, minimal 1-2 jam lah. Karena ya kita kan nggak ada apa ya, nggak kayak les punya jadwal teratur segala macam atau tryout segala macam. Ini kan semau kita nih, seniat kita. Jadi ya gue matokin lah setidaknya lu belajar lah sejam sehari gitu setidaknya. Biar Tiap hari? ini ya ada boleh. Siapa yang belajar? Mitos. Kalau gue ya, sebenarnya gue kan dari lesnya tuh udah dari kelas 11 semester 2 tuh. Cuma waktu itu kan gue ikut OSIS juga ya. Terus kita tuh masih ada beberapa proker yang belum kejalanin. Jadi waktu itu meskipun gue udah sadar, maksudnya gue udah tahu nih kayak aduh gue bentar lagi TBK, tapi gue tuh belum bener-bener kayak belajar yang rutin yang sampai nyatetin materi, latihan soal gitu. Gue baru kayak nyari tahu dulu nih gue materinya apa aja gitu. Tapi kalau yang belajar banget tuh belum. Masih cuek ya? Iya, Masih masih cuek cuek. ya gitu lah, pasti kayak gitu lah sih kalau masih kelas 11 semester 2 tuh. Nah, pas Apa kelas itu belajar? Main. Jangan contoh guys, yang kayak gitu guys. Terus pas kayaknya gue tuh udah mulai belajar yang rutin banget yang kayak hampir tiap hari. Terus gue berangkat les rajin kayak konsul gitu-gitu tuh kayak 3 bulan sebelum TBK tuh gue udah mulai kayak udah deket nih. Itu sebenarnya menurut gue udah lumayan mepet sih karena kan materi kan banyak banget gitu kan. Nah terus ternyata sama kayak Ray gue juga masuk kuota SNM. Cuma waktu itu tuh gue di ranking terakhir banget kan. Kalau IPS kan dari 40-an orang itu cuma 19 orang kan. Nah gue tuh ranking 19-nya. Jadi kayak gue gak terlalu berharap banyak lah dari SNM gitu. Jadi gue tetap belajar tuh. Dan ternyata beranjak kan, gue SNM gak dapet tuh. Daftar mana tuh kalau gitu? Gue waktu itu apa ya, akuntansi UNER deh kayaknya. Itu jauh juga sih. Bukan sebenarnya nggak dapet tuh kan. Nggak dapet. Belajar lagi buat
SBM. Iya SBM, terus akhirnya pas di SBM gue nekat banget sih, ini sebenarnya gue beraniin buat ngambil akuntansi UI, terus ya udah alhamdulillahnya dapet gitu. Nekat masuk juga. Ayo dah, kemana dah? Kalau pengalaman gue ya, kalau gue dulu sebenarnya emang nggak mau kuliah sih. Ya, kalau gue dulu soalnya pas masuk SMA tuh kayak dari SMP juga udah pengen jadi pilot gitu kan. Tapi ternyata kayak realita tidak semulus jalannya gitu lah. Terus akhirnya karena gue ada interest sama pesawat, akhirnya gue nyari jurusan apa sih yang hubungan dengan aviasi gitu. Terus akhirnya ketemu ITB gitu. Nah, tapi gue kayak ya kali gitu ITB gitu. Ya kali. Akhirnya, iya, tapi akhirnya kayak mungkin karena yang lain ini pada mungkin ceritanya pada dapet SNM atau apa. Karena gue tau lah performa gue di sekolah gimana gitu. Sadar diri. Iya, sadar diri. Ya udah belajar aja UTBK gitu kan. Akhirnya gue belajar UTBK dan ya udah gue tes dan alhamdulillah sih kelasnya masuk gitu kan, masuk gitu. Beset mah. ITB. Maksudnya kemana? Ke ITB mah. Halo. Cuman dari banyak cerita kan tadi narasumber kita, ada yang kesulitan buat nyari materi, terus ada yang ngedon gara-gara nggak keterima SNM, Ada yang sedih, ada yang sedih, ada yang biasa aja. Sedih semua. Sedih semua. Iya, sedih semua ya kayaknya tadi. Tapi ujung-ujungnya tetap ui. Happy ending. Happy ending. Tapi kan sekalian semua happy ending ya. Ada nggak sih momen yang bikin ngedon? Momen yang bikin ngedon sebutan tuh? Ya, struggle yang bikin ngedon. Apa aja sih? Aku kepo banget. Dari gua kali ya. Boleh, monggo. Ya emang perjalanan buat masuk kayak gitu kan nggak semulus yang kita kira gitu kan. Pasti ada momen-momen yang bikin kita sedih atau down segala Pasti. macam. Ya, kayak gue ceritain tadi, gue tuh dapat kota SNM, gue seneng banget. Gue berharap banget buat masuk ke SNM. Apalagi gue milihnya yang keketatannya nggak terlalu tinggi gitu kan. Tinggi. Yang Ada gua- kemungkinannya tinggi iya, lah, masuk lah. Kemungkinan buat masuk situ kan tinggi. Terus orang-orang juga pasti masuk nih. Cuman akhirnya pas gue buka pengumuman, jadinya ya gue sempat gak belajar berapa hari tuh, semingguan tuh gue gak belajar karena gue ngedon. Ya walaupun hampir setiap saat nih gue agak sedih gitu, tapi akhirnya ya gue mutusin buat belajar lagi, buat SBM, buat ikut mandiri juga. Akhirnya ya udah gue keterima di SIMAK di Sosiologi Universitas Indonesia. Universitas harus. Sama sih ya kayak Ray, kalau ya Ray bener sih kan, kalau kita mau apa sih kayak mau berusaha gitu pasti ada momen ngedown. Nah kalau menurut gue sih hampir setiap satu ada ya, apalagi kalau misalkan kayak di proses belajarnya gitu. Misalkan kalau gue sendiri, misalkan gue lagi belajar pelajaran yang gue suka banget, yang gue istilahnya bisa lah gitu, misalkan ekonomi sama sejarah, ya pasti gue kayak pede lah gitu, kayak seneng karena gue bisa gitu. Tapi begitu gue masuk pelajaran yang gue kurang bisa, yang gue kayak struggling banget, kayak contohnya PK yang perhitungan gitu, gue tuh udah mulai, Susah sih. aduh itu gue ngedown banget sih kayak, Kayak kecil. Nangis gitu ya. iya gue pernah sih sama nangis gitu, cuma kayak Waduh, nangis. Jiwa. Nangis. Apa sih? Kita menuangkan kesedihan kita. iya bener. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan kayak lu nangis sambil belajar gitu, yang penting lu lanjut lagi gitu. Jangan sok kuat. Jangan sok Iya, ya. Jangan sok iya. kuat. Gimana? Kalau gue ya, kalau pengalaman sedih gue sih paling ya karena ya kita manusia pasti ada insecure-nya gitu kan. Iya, Kayak iya. sempat mikir gitu kayak, nih gue ikut ini keterima gak nih gitu kan. Kayak ya biasa lah gitu. Ya gue juga ngerasain gitu kok, kayak pas tes itu kayak gue juga pernah ikut SIMAK gitu kan, pas buka wah merah gitu. Waduh. Akhirnya kayak ya udahlah gitu. Tapi akhirnya emang jalannya mungkin lewat UTBK gitu kan, dan mungkin apa yang udah gue perjuangin gak sia-sia juga gitu, dan ya udah akhirnya happy ending juga lah intinya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata mereka nggak semulus yang kita kira. Hampir semuanya udah mengalami apa itu ngeliat merah. Ya. Tapi mereka nggak ada yang berhenti nyoba. Ya nggak? Tetap pantang menyerah. Tantang menyerah. Dan ujung-ujungnya juga Happy ending. Oh iya. Kan di sekitaran kita tuh banyak stereotip gitu ya, yang kayak lu tuh kalau mau masuk BPN tuh wajib bimbel. Iya. Terus sekolah tuh nggak cukup. Sekolah nggak cukup. Ya harus bimbel.
Itu bener nggak sih menurut kalian? Apa itu salah? Terus cara ngelawan dari stereotip seperti itu tuh kayak gimana menurut kalian? Kalau menurut gue benar apa enggak sih sebenarnya bukan kayak sekolah tuh cukup atau enggak, cuma tuh lebih kayak kebutuhan lu aja gitu loh. Kalau misalkan menurut lu masih butuh arahan belajar atau kayak gue masih butuh materi dari luar nih, kayak biar gue lebih banyak referensi lah gitu. Terus juga sesuai sama gaya belajar lu gitu loh, kayak lu lebih nyamannya gimana, lu harus bisa lebih tahu apa sih namanya, kayak kemampuan diri lu sendiri gitu, lu butuh les atau enggak. Jadi kalau misalkan ngelawan stereotip itu ya lu nggak perlu ngehirauin kayak kalau masuk PTN tuh harus bimbel, nah ini buktinya kayak dia nggak les sama sekali tapi bisa gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu, belajar aja gitu, kayak sesuaiin sama kebutuhan kalian. Kalau menurut gue sih gitu ya. Kalau menurut gua stereotip gitu tuh kayak apa ya? Karena gua sendiri kan les online ya kan. Yoi. Nah, ini fun fact, dulu gue juga pernah kayak hampir semua teman-teman gue itu les offline. Terus kayak bokap gue tuh nanya, kamu mau les offline nggak gitu. Terus gue karena waktu itu udah bikin kayak minggu ini nyelesain apa aja, kayak ada time managementnya gitu kayak. Terus gue mikir akhirnya nggak usah gitu. Jadi intinya menurut gue kalau misalkan emang lu udah berkualitas ya kampus yang berkualitas juga bakal nerima lu gitu kan. Karena belajar itu kualitas bukan kuantitas. Makanya gue agak nggak setuju kalau misalkan kayak di kayak ada timetable gitu, gue nggak bisa sih. Jadi kayak lebih kualitas belajar lu aja sih. Jadi beda-beda ya man. Mungkin kalau dari gua kali ngelawan stereotip itu paling stereotip orang mikir kalau lu buat masuk PTN atau kampus-kampus yang bagus segala macam ya lu mesti ngeles gitu kan. Gitu pas. Lu nggak ngeles ya belum tentu tuh dapet gitu kan. Cuman ya kira balik ke diri lu sendiri. Gua gitu sempat insecure lah. Iya insecure deh. Karena orang-orang teman-teman sekitaran gue ya itu pada les semua mau online atau offline kayak gitu. Jadinya gue mikir gue bisa nggak ya melawan stereotip ini gitu kan, bisa masuk PTN tanpa ngeles gitu. Cuman akhirnya ya gue buktiin kan karena itu tuh bisa ya, walaupun lu nggak ngeles atau lu nggak ikut bimbel segala macam tetap masih bisa. Intinya apa ya, di prinsip lu mau nggak mantesin diri buat masuk situ gitu. Kalau lu males-malesan ya lu nggak bisa gitu kan. Jangan harap lu masih males-malesan dan terima di UI Jangan harap lu bisa di ITB. Jadi kita tahu ya, intinya tuh ada di diri sendiri. kita sendiri. Kita harus kenalin diri kita sendiri. Kita tuh orangnya gimana, keinginannya apa. Jadi Belajar itu ada tentang kualitas. Quality not keren banget sih, itu keren banget sih. Sapi. Enak banget sih. Parah. Tapi kalau gitu gue pengen tahu dong, kunci lu tuh gimana sih? Kan lu nggak les nih, sumber belajar lu tuh dari mana? Lu pada awalnya lu bingung gitu ya. Orang-orang kalau ngeles bakal dikasih modul, dikasih tryout segala macam. Ada bukunya? Iya, ada bukunya, ada mentor, ada gurunya segala macam. Ini lu mau belajar awalnya dari mana? Ya, yang awal dari gue sih menurut gue paling gede itu informasinya dari internet gitu. Sesuatu yang ini tuh punya peran yang begitu penting buat diri lu sendiri, internet ini. Lu bisa nyari materi belajar, lu bisa nyari video-video pembelajaran dari aplikasi belajar yang UTBK segala macam. Bahkan lu bisa nyari ini di Twitter segala macam tuh. Ada informasinya tuh ya. Di sosial media. Itu jalan buat belajar. Twitter buat belajar. Anda. Sama paling dari buku lah, gitu kan. Ya lu beli buku beberapa yang berguna, lu spend duit lu gitu. Nama, sekarang kita udah di akhir video nih. Buat para narasumber, ada wejangan nggak buat yang nonton? Monggo, Pre. Dari gua sih poin pentingnya lu maksimalin dah apa yang lu punya. Mau lu les atau nggak les itu ya sebuah kesempatan gitu buat lu. Jadi walaupun misalnya lu bisa ngeles ya lu manfaatin itu sebaik-baiknya. Lu nggak bisa ngeles ya juga lu manfaatin segala apapun yang lu punya. Kalau misalnya lu ngedon atau segala macam ya mengeluh tuh wajar lah. Cuman tetep lah usahanya. Pesan gua tuh pokoknya lu tuh harus percaya sama kemampuan diri lu sendiri gitu loh. Karena
yang berjuang tuh lu sendiri, bukan orang lain. Jadi ya nggak usah terlalu mikirin lah sama perkataan orang lain. Dari gue sih. Thank you, Ray. Thank you, Ray. Kalau dari gua ya paling kalau gak usah mikir kemana-mana dulu, yang penting lu jalanin aja dulu. Karena menurut gua lebih baik lu enjoy di prosesnya dulu aja. Jadi dia pokoknya dia gak usah mikir kemana-mana, lu enjoy di proses karena nanti juga apa yang lu udah tuai bakal lu dapetin juga kok nanti di depannya nanti. Oke, terakhir. Kalau dari gue sih mau lu les atau nggak les tuh sebenarnya les tuh sangat tambahan aja. Cuma keputusan lu mau les offline mau les online itu tuh kayak sesuai sama kebutuhan lu aja gaya belajar lu, kayak lu kira-kira butuh nggak les atau nggak les. Dan kalaupun lu punya privilege untuk bisa les, karena menurut gue kalau bisa les itu sebuah privilege yang wah banget kan. Jadi kalau misalkan lu punya privilege buat bisa les itu tuh gunain dengan sebaik-baiknya, jangan sampai lu cuma membuang-buang uang, buang-buang waktu lu juga dan buang-buang tenaga juga lu berangkat bolak-balik les. Keren banget. Jadi gitu guys, kurang lebih dari obrolan kita hari ini. Semangat buat kalian yang lagi di fase ini. Ditunggu kabar baiknya. Gue Lukman. Gua Raffi. Izin cabut. Oh iya, belum jargon nih. Sebelum kelar, jargon dulu. Boleh. CGTS 2022. Find your way, exist.